Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Altaqi bikum maratan ukhra fi hadhil qanatil mubarakah. Ana akhukum fillah, Rizky Hidayatullah. Selamat datang semuanya, kita berjumpa kembali di channel yang berkah ini insyaallah. Nah, saudara antum karena Allah, Rizky Hidayatullah. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang pertama. Kitab karangan Ad-Duktur Fi Abdurrahim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bagi teman-teman yang belum punya kitabnya, silahkan dibeli terlebih dahulu ya teman-teman. Link pembelian kitab ada di kolom deskripsi. Dan insyaallah ta'ala kita pada hari ini akan melanjutkan pada Ad-Darsut Tasi'a Asyara, pelajaran yang ke-19. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita baca terlebih dahulu hiwarnya ya teman-teman. Intinya, pelajaran 19 dan 20 ini sama ya teman-teman, membahas tentang adat atau bilangan dan ma'dud yang terbilang. Oke, kita mulai dari membaca hiwarnya terlebih dahulu di halaman 105. Ini hiwarnya antara mudir atau kepala sekolah dan al-mudarris dan pak guru. Baik, kita mulai. Qala al-mudiru, kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu? Ya, kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu? Kepala sekolah bertanya, berapa pelajar yang baru di kelasmu hai syekh? Ingat ya, syekh yang pernah kita bahas bisa dua. Bisa dalam segi ilmunya atau dari segi usianya, diterjemahkan kakek. Qala al-mudarrisu, fihi 'asharatu tullabin jududin. Di dalamnya, maksudnya di dalam kelasku ada 10 pelajar yang baru. Qala al-mudiru, min ainahum? Dari mana mereka? Akulluhum min baladin wahidin? Akulluhum min baladin wahidin? Nah, ini harusnya ada alamatul istifham, tanda tanya ya teman-teman, ditambahin teman-teman. Ya, apakah mereka semua, kullu itu semua. Apakah mereka semua dari negara yang satu, maksudnya dari negara yang sama? Qala al-mudarrisu, la hum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negara-negara yang berbeda-beda. Minhum salah satu tullabin minal Filippini. Di antara mereka, ya, ada 3 pelajar dari Filipina. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Dan 4 pelajar dari Jepang. Wa talibani minas Sini. Dan 2 pelajar dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan talibun wahidun itu artinya 1 pelajar dari Malaysia. Jumlahnya berapa? Totalnya 10. Mudir melanjutkan pertanyaannya. Qala al-mudiru, afi faslika tullabun min Amerika? Apakah di kelasmu ada para pelajar dari Amerika? Qala al-mudarrisu, na'am, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ya, di dalamnya ada 7 pelajar dari Amerika. Qala al-mudiru, ahum jududun? Ahum jududun, apakah mereka baru? Maksudnya, apakah mereka para pelajar yang baru? Yang 7 orang dari Amerika ini? Qala al-mudarrisu, la hum qudama, tidak, mereka lama. Maksudnya mereka para pelajar lama atau diterjemahkan para pelajar senior. Qala al-mudiru, kam taliban fihi min Urubba? Kam taliban fihi min Urubba? Berapa pelajar di dalamnya dari Eropa? Qala al-mudarrisu, fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra. Di dalamnya ada 5 pelajar dari Inggris, wa thamaniyatu tullabin min Almania, dan 8 pelajar dari Jerman, wa sittatu tullabin min Faransa, dan 6 pelajar dari Perancis, wa tis'atu tullabin minal Yunani, dan 9 pelajar dari Yunan. Qala al-mudiru, syukran ya syaikhu. Pak Kepala Sekolah berterima kasih. Syukran ya syaikhu. Terima kasih wahai syekh. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini semua tentang adat, ada bilangan, makanya ada
wahidun, ada salasatun, ada arbaatun, dan seterusnya. Dan ada ma'dudnya. Oke, setelah kita baca hiwarnya, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Ad-darsut tasi' asyara wal ishruna. Pelajaran ke-19 dan 20. Seperti yang bilang di awal tadi, ya pelajaran 19 dan 20 membahas materi yang sama, yaitu tentang adat, bilangan, dan ma'dud yang terbilang. Untuk angka 1 sampai 10, teman-teman. Ya, gimana kaedahnya? Mudah, teman-teman ya. Yang pertama dibagi. Yang pertama adalah pada bilangan 1 dan 2, adat atau bilangan atau angka harus mengikuti ma'dudnya. Mengikuti ma'dudnya yang terbilang. Pada apa? Pada apa yang harus mengikuti pada apa? Pada muzakkar dan muannasnya, dan juga pada harokat akhirnya. Bisa teman-teman langsung lihat dari contohnya. Li akhun wahidun wa ukhtun wahidatun. Saya memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudari perempuan. Nah, teman-teman lihat di sini. Yang warna biru ini, Ana sengaja memang bedakan. Yang warna biru ini untuk adat, ya, wahidatun dan wahidun bilangannya. Dan yang warna kuning, ini memang Ana tandakan untuk ma'dud, ya, ma'dud yang terbilang. Akhun dan ukhtun. Lihat teman-teman, ketika ma'dudnya akhun, muzakkar, maka adatnya juga muzakkar. Ketika ukhtun, ma'dudnya mu'annas, maka adatnya juga mu'annas. Dan juga pada harokat akhirnya, lihat. Khundun, tun. Semuanya berharokat dhammahtain. Harus sama. Begitu pula pada bilangan kedua, teman-teman lihat. Fi qaryati masjidanis nani wa madrasatanis natani. Di kampungku ada 2 masjid dan 2 sekolah. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini, lihat. Masjidani. Dia musanna atau ganda dari masjidun, muzakkar. Makanya adatnya juga muzakkar, isnani. Kalau madrasatani muannas, makanya isnatani. Pakai tambahan ta, isnani jadi isnatani. Ya, karena harus sama. Nah, jadi untuk 1 dan 2 dia sama hukumnya dengan na'at dan man'ud, ya teman-teman. Sama hukumnya dengan na'at dan man'ud. Semuanya harus sama. Adapun pada bilangan 3 sampai 10, maka ada 3 cara atau ada 3 tahap. Yang pertama, adat harus berlawanan dengan mufrad dari ma'dudnya. Ingat, adat harus berlawanan dengan apa? Mufrad. Ini paling penting, mufrad dari ma'dudnya. Ya, pada muzakkar dan muannasnya. Jadi, bukan serta-merta kita lihat ke ma'dudnya aja. Tapi kembalikan dulu ke mufradnya, baru kita bisa menentukan apakah adatnya muzakkar atau muannas. Nah, ma'dudnya harus dirubah menjadi bentuk jama, dan ma'dudnya ini warna kuning harus bentuk jama. Nggak boleh bentuk mufrad ataupun musanna. Dan kedudukan adatnya sebagai mudhaf dan ma'dudnya sebagai mudhaf ilaih. Dan kedudukan adat, ya warna biru ini adatnya sebagai mudhaf. Makanya lihat di sini yang warna biru tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Ma'dudnya sebagai mudhaf ilaih, makanya harokatnya kasrah. Nah, karena kita masih membahas pelajaran 19, maka kita cukupkan dengan membahas pada yang versi muzakkar, ya teman-teman. Untuk yang versi muannasnya kita akan bahas di pekan depan pada pelajaran 20. Oke, kita akan baca contohnya. Fil ma'dudil muzakkari. Pada yang terbilang muzakkar. Ketika ma'dudnya muzakkar, maka lihat otomatis adatnya muannas. Maka contohnya, indi salah satu kutubin wa arba'atu aqlamin. Saya mempunyai 3 buku dan 4 pulpen. Lihat teman-teman, adat harus berlawanan dengan mufrad.
adatnya di sini salah satu dan arba'atu. Ya muannas. Kenapa muannas? Karena mufrad dari ma'dudnya muzakkar. Kutubun jamaknya kitab, kitab muzakkar. Aqlam jamak dari qalam, qalam muzakkar. Nah, makanya adatnya muannas. Nah, yang kedua, ma'dudnya harus jamak. Lihat, kutubin dan aqlamin ini ma'dud dan keduanya jamak. Nggak bisa kita bilang indi salah satu kitabin wa arba'atu qalamin, nggak bisa. Begitu pula adatnya harus mudhaf dan ma'dudnya sebagai mudhaf ilaih. Nggak bisa kita bacanya indi salah satun wa arba'atun, nggak bisa. Ya, harus mudhaf ke setelahnya. Dan begitu pula kita nggak bisa bacanya indi salah satu kutuban atau salah satu kutubun, nggak bisa, harus kutubin karena sebagai mudhaf ilaih dari adatnya. Ini adalah materi pada pelajaran 19 tentang adat apabila ma'dudnya atau mufrad dari ma'dudnya muzakkar. Dan sekarang lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini. Karena kita lagi bahas muzakkar, maka kita bahas terlebih dahulu yang kanan. Nah, teman-teman dapat mudah sekali memahami insya Allah dengan adanya tabel 2 ini. Yang sebelah kanan, ini ma'dudnya semuanya muzakkar. Makanya biru. Biru ini lambang dari muzakkar. Adapun pink lambang dari muannas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita pakai contohnya di sini pakai talibun, pelajar laki-laki. Nah, talibun, maka ketika ma'dudnya talibun muzakkar, maka untuk 1 dan 2 wajib sama. Talibun wahidun dan talibanis nani. Adapun 3 sampai 10, maka harus berlawanan dengan mufrad dari ma'dudnya. Talib muzakkar, maka semua adatnya muannas. Lihat teman-teman. Al-an istami'u waraddidu. Sekarang dengarkan lalu ulangi. Talibun wahidun. Talibanis nani. Salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Lihat teman-teman, inilah gambaran dari kaidah yang kita bahas sebelumnya. Oke, sekarang coba kita pisah adatnya aja teman-teman. Sekarang kita hafalin adatnya dari adat 1 sampai 10. Ketika tidak ada ma'dudnya. Al-an istami'u waraddidu. Kita hafalkan adat 1 sampai 10. Ngapain kita ngafalin? Kita hafalin ya biar kita bisa nyebutin yang ana waktu itu pernah bilang ke antum atau antunna untuk menyebutkan nomor dalam bahasa Arab. Maka kita baca terlebih dahulu adatnya. Lan istami'u waraddidu. Dengarkan lalu ulangi. Kita akan urutkan dari angka 1 sampai 10 dan tidak ana terjemahkan. Wahidun, wahidun, isnani, isnani, salasatun, salasatun, arba'atun, arba'atun, khamsatun, khamsatun, sittatun, sittatun, sab'atun, sab'atun, thamaniyatun, thamaniyatun, tis'atun, tis'atun, asyaratun, asyaratun. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau mau ditambah nomor, tinggal ditambahin rokmu. Ya, ro, kof, mim. Rokmu wahidin, rokmus naini, karena sebagai mudhaf ilaih. Rokmu salasatin, rokmu arba'atin, rokmu khamsatin, sampai rokmu asyaratin. Nah, kalau mau gampang, disukunin semua. Rokam wahid, rokmus nain, rokam salasa, rokam arba'ah, sampai rokam asyarah. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk menyebutkan nomor dalam bahasa Arab.
Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke latihannya. Untuk latihan satu tidak kita bahas karena sudah dibahas di Canva tadi. Kita langsung masuk ke latihan kedua. At-tamrinus tsani di halaman 106, halaman setelahnya. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah, atau Iqra wa tarjim. Baca dan terjemahkan. Raqmu wahid. Nah, sekarang kita pakai deh yang hafalan kita tadi. Raqmu wahid. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Nah, karena ini semuanya kita membahas ketika ma'dudnya mudzakkar, maka semuanya ma'dudnya di sini mudzakkar, tidak ada ma'dudnya muannas. Maka adatnya berarti kebalikannya. Semua adatnya muannas. Ya, oke, kita baca sekali lagi. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Saya mempunyai 5 buku dan 3 pulpen. Raqmus naini. Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid memiliki 6 putra atau 6 anak laki-laki. Raqmu salatah. Kam akhan laki ya Aminatu? Li arba'atu ikhwatin. Kam akhan laki ya Aminatu? Li arba'atu ikhwatin. Berapa saudara yang kau miliki, wahai Aminah? Saya memiliki 4 saudara laki-laki. Nah, teman-teman lihat ya, sekilas ikhwatin ada ta' marbutah. Nanti dikiranya mu'annas, teman-teman. Dan ingat, nggak dilihat kepada ma'dudnya secara langsung, tapi kembalikan dulu ke mufradnya. Mufradnya akhun. Akhun muzakkar. Berarti adatnya mu'annas arba'atu. Begitu ya, teman-teman. Raqmu arba'ah. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam sepekan ada 7 hari. Raqmu khamsah. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru? Kam riyalan indakal ana ya Ammaru? Indi. Nah, kalau ini digabung gimana? Dibacanya indiyal ana thamaniyatu riyalatin. Sekarang saya mempunyai 8 real. Raqmu sittah. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Di kampung ini ada 9 rumah yang baru. Raqmu sab'ah. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. Raqmu samaniyah. Kam samanu hadzal kitabi? Berapa harga buku ini? Tamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Harganya 7 real setengah. Raqmu tis'ah. Fi hadzal fasli 'asharatu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Di kelas ini ada 10 pelajar yang lama atau senior dan 4 pelajar yang baru atau junior. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke halaman selanjutnya, coba teman-teman lihat ya. Kutub mufradnya kitab, mudzakkar, aqlam dari qalam, abna dari ibnun, ikhwah dari akhun, ayyam dari yaumun. Riyalat, walaupun jamak muannas salim ada alif dan ta, tapi kembalikan dulu ke mufradnya. Riyal, mudzakkar. Buyut dari baitun, mudzakkar. Abwab dari babun, mudzakkar. Riyalat sama kayak tadi. Selanjutnya tullabin dari talib. Nah, ini semua ma'dudnya atau mufrad dari ma'dudnya mudzakkar, makanya adatnya semuanya muannas. Oke, kita lanjutkan 3 nomor lagi. Raqmu 'asyarah. Kam qamisan 'indaka ya Ibrahimu? Indi arba'atu qumsanin. Berapa kemeja yang kau miliki, wahai Ibrahim? Aku memiliki 4 kemeja. Raqmu ahada asyara. Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Saya memiliki 2 real dan 5 kurush. Kurush jamak dari kirshun. Jamak dari kirshun yang artinya recehan. Nah, ketika Anda ngajar di Bekasi, buat gampang ngafalinnya, pokoknya kalau kurus berarti dompet kita lagi kering. Kalau kurus, dompet kita lagi kering ya. Atau karena kenapa dompet kita kering? Ya, karena isinya hanya recehan. Gitu ya, teman-teman.
Raqmu isnai asyara. Fi hadhil hafilati asyaratu rukkabin. Di bis ini ada 10 penumpang. Nah, di sini juga baru ya teman-teman, ada hafilatun yang artinya bis. Hafilatun bis. Rukkabun jamak dari rakibun. Jamak dari rakibun yang artinya penumpang. Baik, sekarang setelah kita baca contoh-contohnya dari adat ma'adud ketika ma'adud yang muzakkar, sekarang coba kita jawab latihan ketiga. At-tamrinus tsalitsu. Ya, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah soal-soal berikut ini musta'milan dengan menggunakan atau kalau digabung musta'milanil adadal madhkura dengan menggunakan adat atau bilangan yang disebutkan bainal qausain di dalam kurung. Contohnya di sini, kam kitaban indaka? Maka jawabannya indi, lihat nomor berapa ini? 3, berarti indi salah satu kutubin. Berapa buku yang kamu miliki? Saya memiliki 3 buku. Maka teman-teman ayo kita jawab bersama. Raqmu wahid. Kam akhan laka ya Hamidu? Ya, kam akhan laka ya Hamidu? Berapa saudara yang kamu miliki? Di sini ada angka 5, berarti berapa 5? Khamsatu ikhwatin. Saya memiliki 5 saudara laki-laki. Raqmus nain. Kam amman laki ya Laila? Di sini ada angka 4, berarti arba'atu, apa jamaknya ammun? A'mam, berarti arba'atu a'mamin. Raqmus salasah. Kamibna, kalau ini digabung jadi kamibnan. Kamibnan laka ya syaikhu. Berapa putra yang kau miliki? Di sini ada angka 6, berarti jawabannya sittatu abna'in. Saya memiliki 6 putra. Raqmu arba'ah. Kam su'alan fi hadzal darsi? Berapa pertanyaan di pelajaran ini? Maka jawabannya ada angka 8, berarti fihi atau fi hadzal darsi tamaniyatu as'ilatin. Jamak dari soal apa? As'ilatin. Di pelajaran ini ada 8 pertanyaan. Raqmu khamsah. Kam rakiban fil hafilati? Berapa penumpang laki-laki yang ada di bis ini? Maka jawabannya fiha atau fil hafilati 9 apa 9? Tis'atu rukkabin. Di bis ini ada 9 penumpang. Raqmu sittah. Kam riyalan fi jaibika? Berapa real yang ada di sakumu atau di kantongmu? Jaib, kantong. Maka jawabannya fihi atau fi jaibi sab'atu riyalatin. Di kantongku ada 7 real. Raqmu sab'ah. Kam samanu hadzal kitabi? Berapa harga buku ini? Nah, nomor 7 ini kita bebas ya teman-teman. Jawabnya pakai mata uang apa aja bebas. Tapi karena sebelumnya udah ada rial, coba sekarang kita jawab. Ya, harganya $10. Maka harganya besarnya samanuhu 10 apa? Asyaratu dolaratin. Nah, begitu teman-teman. Inilah contoh dari latihan tentang adat ma'adud ketika apa? Ketika mufrad dari ma'adudnya adalah muzakkar. Untuk latihan keempat tidak kita kerjakan karena ini sama dengan latihan 1 dan yang telah kita jelaskan dan kita tulis di Canva tadi. Baik, sebelum kita tutup, kita baca terlebih dahulu al-kalimatul jadidah. Istami'u waraddidu. Dengarkan lalu ulangi untuk kita hafalkan kosakata-kosakata baru di pelajaran ini. Tamanun. Tamanun, harga. Nisfun. Nisfun, setengah. Yaumun, jam'uhu ayyamun. Yaumun, jam'uhu ayyamun, hari. Riyalun, jam'uhu riyalatun. Riyalun, jam'uhu riyalatun, real. Kirshun, jam'uhu kurushun. Kirshun, jam'uhu kurushun, uang recehan. Hafilatun, jam'uha hafilatun. Hafilatun, jam'uha hafilatun, bis.
Rakibun jam'uhu rukkabun. Rakibun jam'uhu rukkabun. Penumpang. Su'alun jam'uhu as'ilatun. Su'alun jam'uhu as'ilatun. Soal atau pertanyaan. Qadimun jam'uhu kudama. Qadimun jam'uhu kudama. Lama. Baladun jam'uhu biladun. Negeri. Baladun jam'uhu biladun. Negeri. Jaibun jam'uhu juyubun. Jaibun jam'uhu juyubun. Kantong. Nah, kenapa di sini disebutkan jamak-jamaknya? Karena sekali lagi ma'dudnya wajib dirubah ke bentuk jamak. Makanya di sini disebutkan jamak-jamaknya. Oke, selanjutnya. Urubba, Urubba, Eropa. Faransa, Faransa, Perancis. Almania, Almania, Jerman. Al-Yunanu, Al-Yunanu, Yunani. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Dan yang terakhir, mukhtalifatun, mukhtalifatun, berbeda-beda. Semoga dapat dipahami ya teman-teman tentang adat dan ma'dud ketika mufrad dari ma'dudnya atau ma'dudnya muzakkar. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.